Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Ramadita. Saya dari Pendidikan Geografi 2018. Kali ini saya ingin membawakan sebuah micro teaching untuk materi siklus penanggulangan bencana. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam Bu Nopi. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah, baik. baik, Bu. Alhamdulillah Bu, baik Bu. Aduh, kalian ini nggak semangat banget sih pagi-pagi. Kalau Ibu tanya gimana kabarnya, kalian jawabnya gini ya. Baik, baik, baik. Nah, gimana nih kabarnya? Baik. Nah, bagus kalian. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baik Bu. Duduk siap, gerak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, kalau begitu Ibu cek kehadiran dulu ya. Sylvia Widyarini. Hadir, Bu. Regi Pahlepi. Hadir Bu. Dimas Satrio. Hadir Bu. Nadia Nanda. Hadir, Ibu. Nah, alhamdulillah semua hadir ya anak-anak. Senang sekali hari ini Ibu bisa bertemu dengan kalian dalam mata pelajaran geografi. Kalau begitu, ada yang ingat nggak nih pelajaran minggu lalu ini tentang apa ya? Minggu lalu kita mempelajari tentang jenis dan karakteristik bencana alam, Bu. Iya, benar sekali Sylvia. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih dari pernyataan Sylvia? Nadia mau menambahkan, Bu. Iya, Nadia. Secara umum bencana dapat dibagi menjadi dua jenis, Bu, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Dan kita juga dapat mempelajari tentang definisi dari mitigasi bencana alam, Ibu. Nah, betul sekali ya Sylvia dan Nadia. Nah, kalau begitu kali ini Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Tapi Ibu mau nanya dulu nih ke kalian. Ada nggak sih yang pernah merasakan bencana alam seperti kayak gempa, tsunami, dan lain-lain? Pernah Bu. Pernah. Nah Bu, pas SMA. Nah, ya karena kalian semua pernah ngerasain bencana alam, maka dari itu penting banget buat kalian ini memahami materi pada pertemuan hari ini, yaitu pada 3.7.2 tentang memahami siklus penanggulangan bencana. Ibu juga mau ngasih tahu nih ke kalian kalau KKM-nya ini adalah 85. Jadi kalau nilai kalian di bawah 85, maka kalian akan siap-siap remedial. Jadi harus tetap rajin belajar ya anak-anak, biar nggak remedial. Baik, Ibu. Nah, jadi Ibu mau mulai pembelajarannya. Ibu izin share screen dulu ya anak-anak. Gimana? Udah muncul belum? Udah Bu. Yang pertama adalah tentang siklus penanggulangan bencana. Oke, baik. Ada yang tahu nggak nih kenapa kita harus mempelajari siklus penanggulangan bencana? Saya Bu, Regi Bu. Nah, kenapa Regi? Karena kita tinggal di Indonesia Bu, yang rawan banget terhadap bencana itu. Jadi kita harus paham Bu siklus penanggulangan bencana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Bu. Nah, iya benar banget ya Regi, karena yang perlu kalian ketahui ini bahwa memang Indonesia ini berada di jalur gempa teraktif di dunia. Tapi memang Ibu nggak bermaksud nakut-nakutin kalian, tapi memang pada faktanya kita hidup di sebuah negara yang dikelilingi oleh cincin api Pasifik. Nah, kalian bisa melihat di gambar di slide PowerPoint ini adalah ada persebaran gunung berapi. Jadi
Gunung berapi ini tersebar dari penjuru Sumatera sampai Papua, dan juga Indonesia ini juga berada di atas 3 tumpukan lempeng benua. Ada yang masih ingat nggak lempeng apa aja? Ingat, Bu. Bagian utara ada Eurasia, selatan ada Indo-Australia, dan timur ada Pasifik. Nah, iya benar sekali ya, Sylvia. Maka dari itu, Indonesia ini menjadi negara yang rawan dengan gempa bumi, tsunami, dan juga letusan gunung berapi. Maka dari itu, dengan mengantisipasi hal-hal terjadinya ini, kita harus bisa mengerti atau paham tentang siklus penanggulangan bencana ini, karena untuk minimalisir kerugian yang terjadi gitu. Nah, ada yang tahu nggak nih ya, kenapa namanya ini siklus penanggulangan bencana? Kenapa nggak penanggulangan bencana aja? Kenapa harus pakai kata-kata siklus? Karena bencana alam itu terjadi berulang, Bu, dan menanggulanginya secara bertahap. Nah, iya benar banget ya Dimas. Jadi, seperti yang udah kalian tahu ini, bencana alam ini terjadi tidak hanya sekali, melainkan dia berulang terus ya, jadi secara periodik. Tapi karena ini berhubungan dengan alam, prediksinya ini bisa juga tepat, bisa juga enggak. Nah, maka dari itu penanggulangan bencana alam pun ini harus dibuat dengan cermat, juga bertahap. Nah, serangkaian itulah yang kemudian disebut dengan siklus. Siklus penanggulangan bencananya ini ada yang pertama, ada tahap pencegahan dan mitigasi, ada tahap kesiapsiagaan, ada tahap rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, yang pertama ada tahap pencegahan dan mitigasi. Jadi pada tahap pencegahan dan mitigasi ini adalah ketika kita melakukannya ini adalah ketika situasi tidak terjadi bencana atau sebelum terjadi bencana. Kegiatan apa aja nih yang harus kita lakukan pada saat pencegahan dan mitigasi ini? Yang pertama adalah membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Kemudian ada pembuatan alarm bencana ya. Nah, di gambar ini itu ada suatu alat namanya itu buoy. Itu adalah alat pendeteksi datangnya gelombang tsunami. Jadi buoy ini tuh kayak sistemnya itu pelampung gitu ya, yang diletakkan di tengah laut untuk mendeteksi gelombang pasang dan tsunami. Nah, yang kedua ada tahap pencegahan, ya masih seperti slide yang sebelumnya. Kegiatan selanjutnya itu adalah memberikan penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah bencana. Kemudian membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu, yaitu kita bisa contohnya adalah rumah tahan gempa. Nah, sebagian besar rumah yang rusak akibat gempa ini dibangun dengan konstruksi yang bukan tahan gempa. Jadi, bencana gempa bumi ini memakan banyak korban ini, kebanyakan ini karena tertimpa reruntuhan bangunan. Jadi, harusnya kita lebih takut akan bangunannya, bukan gempanya. Sehingga membangun rumah tahan gempa ini hal mendasar sebagai mitigasi saat terjadi gempa. Kemudian ada tahap kesiapsiagaan. Tahap kesiapsiagaan ini dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Kegiatannya itu ada apa aja? Ada menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil, kemudian ada menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan, serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi resiko dari bencana berulang ini. Kemudian melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut ini dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi gitu ya, dan ditunjukkan untuk meminimalisir korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. Ini ada, bisa kalian lihat di sini, ini ada bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana. Yang pertama ini ada edukasi kebencanaan, ada simulasi evakuasi mandiri, ada gladi lapang, terus ada uji sirene dan lain-lain yang dilaksanakan secara serentak. Nah, ini adalah tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat ini adalah tahap di mana saat sebuah bencana terjadi.
Nah, kegiatannya itu ada apa aja? Ada menyelamatkan diri dan orang-orang terdekat. Kemudian jangan panik gitu ya. Tapi bukan berarti misalkan Dimas di rumahnya sedang gempa. Kemudian Dimas ingat nih kata-kata Bu Guru untuk jangan panik gitu ya. Nah, bukan berarti dengan jangan panik kalian pada saat gempa kalian malah santai, malah tidur-tiduran, malah nonton TV. Nah, itu jangan. Jadi kalian harus cari kondisi tempat yang aman, yaitu seperti di lapangan. Lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang-barang apapun. Jadi kalau misalkan di rumah Sylvia ada gempa gitu ya, nah kalian ini jangan malah mikirin barang-barang kalian, tapi mikirin diri kalian dulu, gimana caranya menyelamatkan diri kalian. Jangan malah ada gempa, kalian malah laptopnya mana nih, mau dibawa nih, HP-nya mana nih, duitnya mana nih. Nah, jangan, tapi yang kalian pikirkan adalah diri kalian dulu gitu. Jadi lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri seperti ada di slide PPT ini ya. Kemudian ada tahap rekonstruksi dan tahap rehabilitasi. Nah, di tahap ini adalah tahap setelah sebuah bencana terjadi. Jadi ketika bencana terjadi, jalan-jalan ini akan rusak, rumah-rumah pun rusak gitu ya, bahkan ada yang hancur gitu. Nah, seringkali bencana ini juga menimbulkan korban jiwa. Jadi, orang-orang kehilangan tempat tinggal, aktivitas ekonomi itu terganggu, sekolah pun libur, kehilangan pekerjaan. Nah, semua tahapan memperbaiki ini itu ada berada di tahap rekonstruksi dan tahap rehabilitasi. Kegiatan yang pertama itu ada bantuan darurat ya, seperti mendirikan pos komando bantuan, mendistribusikan obat-obatan, kemudian inventarisasi kerusakan, yaitu adalah pendataan. Kemudian ada evaluasi kerusakan, ada pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan lanjutkan pemantauan. Bisa kita lihat ya di slide ini, itu ada masjid di Aceh, di sebelah kiri Ibu ini setelah terjadi gempa. Pada saat gempa ini jadi seperti ini, porak-poranda. Tapi ketika sudah direhabilitasi akan menjadi seperti bagus kembali. Nah, oke baik. Apa ada ingin yang dipertanyakan? Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Saya mau nanya, Bu. Ya, apa Sylvia? Perbedaan tahap mitigasi dengan tahap tanggap darurat itu apa ya, Bu? Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Sylvia? Saya. Ya baik, Regi, apa? Ya, Regi mau menjawab, Bu, untuk pertanyaan dari Sylvia. Kalau misalkan mitigasi itu sebelum bencana, sedangkan tanggapan darurat itu sesudah terjadinya, Bu, terjadi bencana itu, Bu. Iya, baik, benar banget ya. Kalau misalkan tanggap darurat itu saat terjadinya bencana. Kalau mitigasi bencana itu adalah sebelumnya. Baik, karena semua sudah paham semua kan ya, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, karena semua sudah paham, untuk menutup materi hari ini kita main games dulu ya nih ya. Waktu menjawabnya adalah 1 menit karena soalnya ini gampang banget gitu ya. Ibu share quizesnya ini di room chat kalian ya. Udah mulai ya diisi gamesnya. Nah, gimana anak-anak? Apa udah diisi? Sudah, Sebentar Bu. lagi, Bu. Sebentar lagi ya, Bu. Ya, Ibu tunggu ya. Oke, gimana nih? Udah belum? Udah, Bu. Nah, kita bahas dulu ya gamesnya ini. Coba Dimas, jawabannya apa dan kenapa jawab itu? Tunggu ya, Bu. Ya, Dimas, jawabannya apa, Dimas? Kalau nggak Sylvia deh, Sylvia, apa nih jawabannya? C, Bu. Tahap pencegahan dan mitigasi. Ya, benar banget ya, karena nggak mungkin ya BNPB ini ngasih penyuluhan pada saat terjadinya bencana, pasti pada saat sebelum terjadinya bencana, yaitu ada di tahap pencegahan dan mitigasi. Nah, ada soal berikutnya. Siapa nih yang mau baca?
Regi, coba Regi. Ya, Bu. Jawabannya langsung ya, Bu. Ya, jawab aja langsung nggak apa-apa. A, Bu, menyelamatkan diri dan tidak panik, Bu. Nah, iya bener banget ya. Kan nggak mungkin nih ya Pak Dimas gitu ya lagi liburan, terus tiba-tiba ada gempa, terus malah main di pinggir pantai sambil minum es kelapa gitu kan. Yang ada takutnya tsunami-nya keburu datang gitu. Terus nggak mungkin juga ya gitu Pak Dimas memakamkan korban meninggal gitu ya. Karena harus diselamatin dulu dirinya ya, baru nanti bisa di tahap berikutnya bisa membantu tim SAR untuk memakamkan korban meninggal. Nggak mungkin juga menyusun langkah-langkah pencarian gitu ya, keburu ada tsunami datang kalau misalkan nyusun langkah-langkah pencarian dulu pada saat gempa atau dan tsunami. Nah, coba nih, Nadia, apa jawabannya Nadia? D, Bu, 2, 3, dan 5. Nah, iya benar banget jawabannya adalah nomor 2, 3, dan 5. Nggak mungkin ya Silpi lagi pacaran gitu ya di mall, tiba-tiba ada gempa, terus masuk ke dalam pusat perbelanjaan mencari lift. Nah, ada baiknya kalau misalkan saat gempa itu kalian menggunakan tangga darurat. Karena biasanya pada saat gempa ini aliran listriknya itu diputus. Jadi takutnya kalian malah kejebak di lift berdua gitu ya sama pacar gitu kan. Nggak mungkin juga ya berdiam diri di dalam ruangan gitu. Kalau misalkan kalian berdiam diri di dalam ruangan, keburu roboh ya mallnya gitu. Nah, terima kasih kalian. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran di hari ini? Saya, Bu. Ya, apa Nadia? Jadi, berdasarkan prosesnya, penanggulangan bencana dilakukan dengan tahap yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tahap penanggulangan bencana ini sering disebut siklus penanggulangan bencana. Ada 4 tahap dalam penanggulangan bencana. Tahap tersebut dapat meliputi proses pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi, Bu. Ya, benar banget ya. Terima kasih Nadia udah mengasih kesimpulan yang sangat hebat. Tepuk tangan buat Nadia. Nah, gimana? Sekarang kalian udah tahu kan ya apa aja yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri ketika bencana alam datang. Dan untuk pertemuan kali ini, Ibu mau kasih oleh-oleh dulu nih ke kalian, yaitu ada penugasan. Nah, apa nih penugasannya? Penugasannya itu menggunakan aplikasi TikTok. Nah, kalian semua punya TikTok kan? Punya, Bu. Download, Bu. Lagi download, Baik, Bu. karena punya semua, jadi kalian bikin materi di TikTok tentang siklus penanggulangan bencana, kemudian di-share di akun kalian masing-masing. Paham kan ya tugasnya? Bu, harus banget Paham, ya. Ibu. Saya Bu nggak harus punya masuk soalnya. FYP nggak, Bu? Oh, harus. Like Nah, minimal berapa, pakai Bu? hashtag FYP. Nah, Baik, Bu. minimal Bu, saya terserah nggak punya, kalian ya. tapi Nah, baiklah, kalau seperti itu jangan lupa ya dibaca lagi materi hari ini, kemudian dibaca juga buat materi selanjutnya ya, pada bab selanjutnya. ya Karena waktu Bu. Ibu sudah habis untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya Rabbil Alhamdulillah. alamin. Jangan lupa untuk tetap stay at home ya, jaga Ibu. kesehatan. Iya, Bu. Gunain masker kalau keluar dan sering-sering cuci tangan. Sampai bertemu Ibu di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih Bu, thank you.